Saya jadi untuk mata kuliah ini awali dengan pengenalan. Artinya, kalau kemarin sudah saya jelaskan tentang hukum bisnis dan etika bisnis, maka keduanya menjadi berfungsi di dalam satu mata kuliah, meskipun bidangnya sebetulnya eh, ranahnya itu berbeda, tapi keduanya itu menyatu dalam satu mata kuliah yang sama karena untuk apa? Untuk bisa mengelaborasi bagaimana caranya dalam proses bisnis itu tidak hanya mereka patuh terhadap regulasi saja. Ketika ada satu bentuk apa namanya peraturan gitu yang berkaitan dengan proses bisnis, mereka patuh, tapi di luar itu ada kepatuhan yang sifatnya itu tidak tidak secara hierarkis tunduk pada norma-norma hukum. Artinya, kalau kita lihat misalnya norma itu ada empat, ada norma agama begitu, kemudian ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, ada norma hukum. Nah, bagaimana caranya tanpa harus memaksakan atau eh, dipaksakan di dalam satu norma tertentu, tapi di sisi lain norma yang lain itu bisa ikut terpenuhi. Artinya ketika berbicara tentang norma hukum atau aturan secara regulasi, maka norma yang lain pun akan bisa ditegakkan. Norma eh, apa kesopanan atau sopan santun misalnya. Dalam proses bisnis mungkin bisa jadi di dalam pelaksanaannya itu ada norma-norma kesopanan yang itu disimpan di belakang. Dia lebih mengedepankan bagaimana secara normatif, misalnya satu perusahaan itu dijalankan secara baik, kemudian dia tidak melanggar aturan dan sebagainya, tapi dia lupa bahwa dalam proses bisnis itu sebenarnya tidak hanya patuh atau ada kepatuhan terhadap eh, regulasi, tapi di situ juga ada bagaimana caranya si pelaku usaha ini dia harus bisa berperilaku jujur, dia harus bisa bertanggung jawab, dia bisa memegang komitmen terhadap pelaksanaan bisnisnya atau proses bisnisnya dan sebagainya dan seterusnya. Nah, artinya apa? Keduanya, baik hukum bisnis maupun etika bisnis itu harus bisa terlihat bahwa keduanya bisa beriringan, bisa berkaitan, bisa berpadu untuk bisa mengawal bagaimana proses bisnis itu eh, dijalankan. Karena itu berkaitan dengan integritas, kepercayaan yang dibangun, kemudian eh, dalam proses bisnis biasanya juga di dalam prosesnya dia apa namanya dalam mencapai target-target tertentu dalam proses bisnis itu juga perlu kontinuitas. Artinya dia harus bisa berlangsung terus-menerus. Karena tidak eh, kalau misalnya dilihat misalnya proses bisnisnya dia bagus, tapi bertahannya hanya 3 tahun. Ya, kita mungkin juga bisa sering juga melihat seperti itu ya. Banyak misalnya dalam proses bisnis itu dia hype-nya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sudah mulai menurun grafiknya dan seterusnya. Saya contohkan mungkin Mix Mixue, kan kelihatan dari sini saya di Puska di atas. Bukan Mixue itu mah ya, Momoyo. Momoyo kan pesaingnya. Nah, bagaimana ketika bacanya apa sih? Mishu ya, Mishu. Mishu itu produk yang secara apa ya, produk baru datang ke Indonesia dengan slogan anti rokok kosong kan begitu ya. Nah, kemudian di tahun kedua dan ketiga, kalau tidak salah ya, di Indonesia, bukan di sana, di Indonesia mendapat pesaing yang
secara rasa, secara kemasan, secara penyajian dan sebagainya itu mirip dengan produk Mishu tadi yang Momoyo misalnya gitu ya. Ini saya tidak sedang menjelekan atau membaikkan satu produk tertentu, tapi ini mencontohkan bagaimana sebetulnya yang dulu slogannya anti ruko kosong, ya sebenarnya masih banyak ruko yang kosong gitu ya. Bahkan ruko yang dia pakai juga ada juga yang jadi kosong lagi kan begitu. Nah, sebetulnya kalau dia secara normatif ikut ke apa regulasi tidak ada masalah. Dia ikut ke sistem hukum waralaba, franchise. Dia franchise-kan produknya dan sebagainya. Orang apa ya istilahnya eh, mulai FOMO begitu ya, FOMO terhadap produk itu. Nah, akhirnya dalam perjalanannya karena dia hanya mengedepankan regulasi saja, dia hanya mengedepankan secara normatif dia ikut aturan. Betul memang dia ikut semua apa namanya ketentuan yang berkaitan dengan moral laba, tapi dia lupa berkaitan dengan etika bisnisnya. Tapi lagi-lagi ini disclaimer ya, saya tidak menjelekkan produk itu, tapi ada beberapa mungkin oknum di gerai tertentu yang dalam pelayanannya itu kehilangan integritas, kehilangan kepercayaan dari pelanggan, kemudian apa tidak punya tanggung jawab dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami itu. Ih, kok ke gerainya ini mah dia judes ya misalnya. Kok gerai ini mah maunya dilayani dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya meskipun proses bisnisnya bagus, tapi ketika etika bisnisnya tidak dijalankan secara baik, ya akhirnya apa? Akhirnya produk yang dia jual itu tidak lagi menarik konsumen, apalagi zaman sekarang. Teman-teman mungkin lebih paham eh, produk ketika produk itu hype gitu ya, kemudian ada celah sedikit saja, itu pasti ditinggalkan. Dan sudah banyak sebetulnya produk-produk yang seperti itu. Begitu itu pengenalan ya, kenapa hukum dan etika bisnis itu dipadupadankan sebagai satu mata kuliah. Nah, ataupun tujuan materinya adalah untuk ya salah satunya adalah untuk menjelaskan pengertian-pengertian apa itu hukum, apa itu hukum bisnis, apa itu etika, di mana sih pohon etika apa dalam pohon filsafat itu etika itu ada di mana? Apakah akarnya, apakah dahannya atau rantingnya dan sebagainya. Nanti kita bahas. Ruang lingkup termasuk agar ada batasan dan sebagainya. Lalu pentingnya berkaitan dengan mempelajari hukum dan etika bisnis. Teman-teman misalnya nanti ketika lulus menjadi seorang sarjana ekonomi, kemudian bekerja, tapi tidak paham dengan minimal tahu mengenai satu aturan dalam produk bisnis tertentu. Nah, akhirnya apa? Ya, bisa jadi dia akan kesulitan untuk apa? Untuk menyesuaikan diri dengan segala bentuk apa? Segala bentuk aturan yang ada di Indonesia. Dengan mata kuliah ini setidaknya teman-teman bisa, oh ternyata kalau saya mau buka perusahaan pengelolaan limbah misalnya, saya harus taat bukan hanya terhadap Kementerian Perindag saja kan begitu. Tapi saya juga harus mendaftarkan produk saya, mendaftarkan perusahaan saya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Bagaimana caranya mendapatkan proses apa perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup misalnya begitu. Atau tadi mau buka waralaba, saya punya produk, kemudian produk saya rasa enak, kemudian saya juga sudah buka cabang banyak, terbukti berhasil begitu, lalu didaftarkan ke apa dibuat dalam bentuk waralaba dan seterusnya. Nah itu kan sebenarnya harus ada dasar-dasar yang dia tahu begitu. Ini analogi ya, analisis apa ini pojok bayangan itu lebih kepada bagaimana bayangannya nanti ketika misalnya seseorang itu membuka satu bentuk bisnis tertentu.
Seorang mahasiswa lulusan bisnis yang cerdas dan ambisius memutuskan untuk membuka usaha warung kopi kekinian. Apalah gitu ya. eh Ya apalah namanya gitu ya. Teman-teman mungkin lebih kreatif dalam hal apa ngasih nama bersama dua temannya. Mereka tidak repot mengurus legalitas atau perjanjian tertulis. Karena apa? Karena ya udah bestian gitu ya. Udah bestie dengan apa? Sudah bestie dengan yang lain atau tiga tiga bersaudara apa? Tiga serangkai misalnya begitu ya. Tiga saudara apalah penyebutannya. Mereka menganggap bahwa perjanjian secara tertulis itu nggak penting. Yang penting kepercayaan di antara sesama kan gitu ya. Eh, di antara bestian tadi tiga orang. Nah, ternyata bisnisnya meledak, gitu ya, booming, banyak disukai dan seterusnya. Mulailah misalnya sosmednya apa? Sosmednya banyak follower begitu ya. Kemudian mulai media meliput proses bisnis seperti apa dan sebagainya dan investor juga mulai melirik nih dan banyak juga produk di Indonesia seperti ini. Apa namanya bukan career path ya kalau di dalam bisnis media eh ya stepping stone-nya begitu. Jadi tahapan dalam proses bisnisnya begitu. Biasanya begitu viral dulu kan begitu, viral kemudian mulai banyak yang meliput, influencer-influencer dan sebagainya. Kemudian ternyata bisnisnya menjanjikan, banyak investor yang tertarik untuk masuk. Saya kasih contoh misalnya dulu juga pernah mungkin ada yang tahu ya kebab Raffi. Kebab Raffi itu awalnya kebabnya itu ya digerobak gitu ya, yang digorong mungkin teman-teman pernah lihat di ada kebab yang jualan didorong di dalam gerobak itu. Nah itu mulai dari sana. Sampai sekarang produknya sudah ke mancanegara, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Sudah go public juga, sudah dipasarkan di pasar modal dan seterusnya. Nah, kembali ke teman tiga teman ini. Booming, kemudian eh, banyak liputan dan investor mulai tertarik. Tapi di balik semua kesuksesan itu ada satu temannya yang mulai cheating, artinya dia mulai berbuat curang, mulai menarik keuntungan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi begitu ya. Manipulasi laporan keuangan, bahkan sampai produknya itu didaftarkan merek dagangnya atas namanya sendiri, bukan mengajak teman-temannya. Gitu. Nah, muncullah di situ konflik. Ketahuan, oh temannya, dua temannya lagi merasa dihianati dan sebagainya, karena dia tidak diajak, mereka tidak diajak dalam proses itu, gitu ya. Nah, dibawalah ke jalur hukum. Masalahnya adalah mereka baru sadar bahwa perjanjian bisnis di antara mereka itu tidak dituangkan ke dalam bentuk tertulis. Karena tadi dasarnya adalah kepercayaan. Nggak ada kontrak, tidak berbadan hukum, dan seterusnya begitu ya. Karena tadi etika bisnisnya dari awal itu sudah ditabrak semua begitu. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan? Ya, sebetulnya tidak banyak yang bisa dilakukan. Karena sejak awal dasarnya secara normatif itu lemah dan secara etika juga tidak ada acuan yang jelas dalam konteks bisnis yang dijalankan oleh ketiganya. Nah, inilah gambaran yang mungkin dalam kehidupan keseharian kita juga kita pernah melihat ini. Dan saya salah satunya dulu ya, dulu saya pernah eh, persis seperti ini, tapi bukan kopi. Waktu itu saya buka bisnis, ada warnet gitu ya. Nah, sekarang nggak ada ya warnet, warung internet. Ada server pulsa waktu itu. Karena saya percaya bahwa teman saya tidak akan mengkhianati saya gitu waktu itu. Tapi nyatanya ya dikhianati juga gitu. Bukan dikhianati dengan secara apa ya manipulatif begitu, tapi lebih kepada bagaimana manajemennya itu tidak baik begitu. Ya akhirnya sudah bubar. Tapi tetap hubungan baik dengan teman saya itu masih.
Nah, itulah gambaran nyata bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita menjalankan satu bentuk bisnis, kita harus paham tentang apa itu bisnis, apa itu hukum bisnis, apa itu etika, dan seterusnya. Maka di pertemuan sekarang dan berikutnya, kita akan memahamkan bahwa apa sih sebenarnya hukum, apa sih sebenarnya etika itu, etika bisnis secara spesifik begitu. Sampai mana dia mencakup dalam proses bisnis itu dan seterusnya. Kenapa kita harus paham tentang itu dan kapan kita bisa menerapkan itu untuk apa? Untuk apa namanya? Menjalankan proses bisnis itu dan seterusnya dan sebagainya. Itu mungkin eh, gambaran utuhnya ya, apa yang kira-kira bisa kita dapat di dalam prosesnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kira tidak lah ya, kalau gambaran itu teman-teman mungkin bisa menafsirkan sendiri, bisa apa ya, bisa menggambarkan sendiri bagaimana dalam satu bentuk, satu proses bisnis pada kenyataannya itu bisa dijalankan seperti apa. Ada yang tanyakan? Silakan. Suara saya jelas ya. Nah, kita masuk ke materi pertama dan pengantar dan pembuka ya mungkin ya lebih tepatnya. Kalau berbicara mata kuliah ini pasti tidak bisa dilepaskan dari istilah hukum. Nah, istilah hukum kalau di dalam pengertiannya itu sebetulnya banyak sekali. Bahkan dalam salah satu ya kita menyebutnya ilmuwan, salah satu filsuf di apa namanya di dunia hukum itu ada namanya Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant bilang noch suchen die Juristen eine Definition zu Begriff von Recht di ilmuwan Jerman. Dia bilang noch suchen dia sampai saat ini di Juristen itu tidak ada satu ahli hukum pun ada definisi tidak bisa mendefinisikan apa Joachim Becker von Recht. Tidak ada yang bisa mendefinisikan secara tepat apa itu hukum sampai saat beliau hidup begitu ya. Bahkan mungkin sampai saat ini. Jadi kalau ditanya apa sih hukum itu, ya mudahnya kalau orang awam indikatornya apa? Misalnya apa yang terlihat itu hukum. Misalnya teman-teman eh, apa namanya naik motor, kemudian melihat di jalan ada polisi. Nah, perspektif teman-teman apa tentang polisi? Hukum kan, hukum itu ya polisi begitu. Terus lanjut lagi ketemu lampu merah. Apa sih hukum itu? Hukum oh itu lampu merah itu hukum dan seterusnya dan sebagainya. Sampai ke sistem pemerintahan itu ketemu semua yang dipersepsikan oleh kita itu sebagai hukum. Itulah pemahaman. Tapi kalau secara istilah sebetulnya juga ada beberapa perspektif dalam bahasa Arab apa ya hak mim gitu ya hukum hukmu dalam bahasa Arab itu diartikan sebagai keputusan, ketetapan. Dalam bahasa Latin ada yang disebut dengan lex, ada yang disebut dengan ius, eh, ada yang disebut dengan recht gitu ya dalam bahasa Belanda atau bahasa Jerman.
dan seterusnya dan sebagainya. Ada yang disebut dengan law dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, tapi dalam pemahaman modern sebetulnya hukum itu dipahami sebagai seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Dan hukum itu penyelenggaraannya dijamin oleh negara. Maka ketika kita melanggar hukum, melanggar lalu lintas, melanggar lampu merah gitu, itu pasti kita kena sanksi. Kenapa bukan, mohon maaf, polisi cepek yang nilang kita? Kenapa bukan misalnya dosen misalnya yang menilang? Karena memang peruntukannya atau aturan itu dibuat yang boleh menyelenggarakan itu adalah diatur oleh negara. Nah, negara mengatur yang boleh menilang adalah polisi lalu lintas. Jadi polisi pun tidak semua bisa menilang. Mungkin pernah ketemu polisi militer di jalan. Mungkin ya, teman-teman ada yang tato-tato itu biasanya. Belakangnya tulisannya polisi militer. Apakah bisa dia menilang orang awam, misalnya kita, masyarakat sipil? Tidak bisa. Atau misalnya Satreskrim, Polresta, sekarang Polresta ya, Karawang. Bisa nggak nilang? Iya nggak bisa, karena memang menilang itu hanya tugas dari polisi lalu lintas. Beda divisi, kan begitu. Misalnya tetangga kita polisi lalu lintas, terus dia belum mandi pagi-pagi, dia masih pakai kaos oblong gitu ya. Dia ke jalan, nilang orang, boleh nggak? Dia polantas, dia polisi lalu lintas. Kenapa nggak bisa? Ada yang bisa jawab? Kartika Sari bisa jawab? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa dia dia kan polisi lalu lintas, kerjanya di Polresta Karawang. Tapi kenapa dia nggak boleh turun ke jalan terus nilang orang yang nggak pakai helm? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Saya nyiapin pulpen dulu ya. Nggak apa-apa, salah jawab juga saya akan maklum. Kenapa kira-kira? Kenapa dia nggak? Dia tidak boleh menilang. Bahkan dia, meskipun dia seorang polisi lalu lintas. Bapak, saya Widya mau jawab boleh Pak? Siapa? Widya. Widya, yang mana Widya? Widya apa namanya? Widya Inesa Fitri Pak. IC. Nggak kelihatan di saya ya. Wid, nggak muncul ya. Widya apa tadi? Saputri. Kelas mana Widya ya? Inesa Fitri. Kita satu device Pak, bertiga Pak. Widya Sapitri di kelas apa? Inter apa kelas G? Inter. Kelas Inter. Apa jawabannya? Kalau salah maaf ya Pak. Kalau Nggak dari apa-apa. saya itu karena tidak sesuai hukum atau tidak sesuai aturan. Karena kalau misal polisi mau nilang gitu, aturannya setahu saya harus pakai atribut gitu Pak. Nggak boleh pakai Oke, yang kayak kaos oblong dan asal-asalan nilang gitu-gitu Pak. oke. Jawabannya bagus. Ada yang mau melengkapi dari jawaban Widya? Bagus jawabannya untuk, oh, ya, untuk yang baru belajar hukum gitu ya. Bagus. Ada yang menambahkan? Kenapa Pak Polisi itu yang jelas-jelas dia kerjanya setiap hari di Polresta Karawang, tapi ketika dia pakai apa kaos oblong, dia ke jalan, dia tidak boleh menilang. Atau ketika dia menilang dia salah posisi. Pak Kenapa? izin menjawab Pak. Siapa ini yang bersuara siapa? Coba sebutkan nama dan kelasnya. Saya Zidan Pak dari kelas G. Oke.
Iya. Oh, ini kemarin nggak ada ya? Iya, Pak, saya Ya. ketiduran. Oke. Apa jawabannya kira-kira? Setahu saya itu kalau misalnya penilangan itu harus ada surat itu lupa dari Polresnya itu. Juga tuh ada pemberitahuan sebelumnya gitu dari pemberitahuan dari Polsek itu kepada masyarakat sehari sebelum atau itu gitu Pak kalau nggak salah tuh. Oke, ini melengkapi nih jawaban dari Widya tadi ini. Udah kepala sama ekor. Badannya belum. Ada yang menambahin satu lagi, satu orang lagi. Belum lengkap. Ini jawabannya dua-duanya udah benar. Tapi baru kepala sama ekornya, badannya belum. Satu lagi siapa kira-kira yang bisa jawab? Nggak apa-apa, salah juga, nggak masalah. Izin nambahin Pak, Ya, siapa? Siska Nur Sehat dari kelas G. Siapa namanya? Siska. Siska Nur, Ya, ya, Siska Nur Sehat. Kelas Inter apa kelas G? G. Kelas G. Ya, Oke, silakan. aku izin melengkapi Pak. Betul, tapi kalau polisi untuk menilang itu dia harus punya surat tugasnya, harus ada pemberitahuan kepada masyarakat dulu, harus menggunakan seragam polisi juga, bisa kaos asalnya, dan juga kalau memang dia ditugaskan di Polres Tambang, dia yang berkendaranya di wilayah lain, misal di Bekasi atau di kabupaten lain, bukannya dia juga tidak bisa menilang. Oke. Seperti itu. Nah, Harus di wilayah bertugas. ya betul. Nah ini, jadi tadi saya sudah sebutkan ya, terima kasih yang sudah jawab tadi. Eh, jadi betul bahwa meskipun detail polisinya itu nempel ke orangnya, tapi ingat dia bukan sebagai hukumnya. Tadi kan saya sudah analogikan, ada lampu merah di situ, ada apa polisi di sini kan begitu. Siapa yang bisa menilang? Tidak semua polisi bisa menilang kan begitu. Tapi polisi militer tidak bisa menilang. Dia hanya bisa menindak polisi yang nakal dan sebagainya. Nah, kenapa tadi pertanyaan saya kenapa dia tidak bisa menilang? Karena dia tidak sedang dalam posisi sebagai hukum kan begitu. Ya dia sebagai bapak-bapak biasa gitu ya. Misalnya umurnya 40-50 tahun. Ya dia bapak-bapak gitu ya yang cuman pakai apa? Pakai kaos oblong, pagi-pagi mandiin burungnya gitu. Maksudnya mandiin burung peliharaannya kan gitu. That's all gitu. Hanya itu saja. Dia bukan sebagai polisi yang apa ya, menerjemahkan, yang dia menjalankan tugas fungsinya sebagai apa? Sebagai hukum yang oleh masyarakat awam dia dianggap sebagai hukum. Jadi begitu. Dia tidak bisa. Meskipun dia sudah berseragam, kalau dia bukan polisi lalu lintas dia tidak bisa. Meskipun dia polisi lalu lintas, kalau misalnya dalam prosesnya dia tidak disertai dengan surat perintah tadi, itu juga tidak bisa. Dan masih banyak lagi kompleksitas yang itu mengikuti detail dia sebagai hukum dalam tanda petik. Maka dalam pemahamannya, di dalam misalnya salah satu pengertian hukum dari Prof. Mokhtar Usman Atmaja misalnya, di situ ada apa namanya, ada kaidah dan norma gitu, ada lembaga dan proses. Nah, lembaga dan proses inilah yang mengkonkretisasi, yang mengkonkretkan bagaimana negara mengatur tentang sesuatu hal, lalu lintas misalnya. Tadi diatur di undang-undang, kemudian diterjemahkan oleh salah satunya adalah oleh pihak kepolisian dan seterusnya. Jadi begitu ya. Maka kalau secara umum hukum adalah seperangkat aturan yang itu mengikat siapa ya? Kalau tentang lalu lintas, undang-undang lalu lintas angkutan jalan berarti dia mengatur tentang siapapun pengguna jalan itu harus tunduk pada aturan yang memang mengatur tentang itu, mengikat sifatnya. Kemudian disusun oleh lembaga yang berwenang. Siapa yang menyusun? Kalau undang-undang berarti kerjasama antara legislatif dan eksekutif, kerjasama antara DPR dan presiden kan begitu. Kalau misalnya apa
lembaganya di bawah daripada itu. Oh, ada, misalnya tingkat provinsi ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Di bawahnya lagi ada Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota begitu. Bahkan sampai desa itu juga bisa mengeluarkan peraturan, namanya peraturan desa dan seterusnya. Dan berfungsi mengatur serta menertibkan hubungan antar individu dalam masyarakat. Mungkin bisa dibayangkan, tidak ada lampu merah di jalan. Kira-kira apa yang terjadi? Nggak ada nih lampu merah. Merah, kuning, hijau itu nggak ada di jalan. Kira-kira yang terjadi apa? Atau nggak ada aturan mobil tuh jalannya di kiri, apa, kendaraan itu di kiri. Kira-kira yang terjadi apa? Chaos, yakin. Kenapa? Pernah nggak main game Gran Turismo? Kayak gitu. Kalau eh kan itu sih jadul banget ya, game game apa sih lah pokoknya yang sekarang, yang game-game kekinian yang tentang kendaraan itu pasti chaos. Dulu-duluan kan, kemarin lewat di FYP saya itu eh anak sekolah pakai motor nggak pakai helm, dua-duanya motornya, dua-duanya ngebut, ketemu titik di pas di tengah perempatan. Itu motornya hancur, orangnya ya langsung, nggak tahu saya apakah meninggal atau tidak. Yang jelas begitu nabrak, jatuh, nggak berkutik. Nah, kan begitu. Itu efek kalau tidak ada lampu merah. Mungkin bisa dianggap sepele. Ada lampu merah saja, ini di Karawang nih khususnya ya. Sebagai warga kota Karawang asli, saya kadang geleng kepala gitu ya. Mungkin kalau ditanya sekarang apa yang menandingi kecepatan cahaya, itu adalah klakson di lampu merah. Lampu merah itu baru kuning, udah klakson udah bunyi. Kalau yang senyum berarti pengalaman. Nah, ada lampu merah saja, itu orang apa ya, saling, iya, merasa tergesa-gesa gitu, ingin dulu-duluan. Bahkan kalau lampu merah di perempatan, misalnya yang lawannya itu sudah merah atau mungkin belum merah, eh, ya sini gitu udah mulai masuk, padahal di sana belum belum merah kan begitu. Ya, begitulah kalau dinamika hidup di Karawang. Nggak tahu mungkin di Karawang doang yang begitu. Karena di eh, s- sepanjang saya mungkin hampir 15 tahun saya di Bandung, saya nggak ketemu yang begitu, jarang banget ya. Klakson aja, dengar klakson jarang di Bandung. Begitu saya pulang ke Karawang, kaget saya. Kulturnya beda banget. Nah, itu kan mengatur dan menertibkan, menertibkan. Untuk apa sih sebetulnya? Untuk menciptakan keadilan, ketertiban, perlindungan hukum dan seterusnya. Jadi ada tujuannya adalah ke sana gitu. Jadi jangan merasa saya harus diutamakan di jalan misalnya. Tidak seperti itu. Karena saya mobilnya mobil besar. Waktu yang cap mobil Fortuna gitu ya, cap minyak goreng atau apalah gitu ya. Merasa saya harus didahulukan di jalan, tato-tato dan sebagainya. Padahal dia sama sebagai orang sipil misalnya kan begitu. Nah, itu untuk hukum adalah untuk ke sana, arahnya ke sana. Kalau secara definisi bisa teman-teman cari ya untuk lebih apa, lebih memahamkan. Tadi yang saya sebut itu ada Prof. Muhtar Sumatmaja, salah satu ahli hukum internasional kita, yang salah satunya adalah membantu merumuskan zona ekonomi eksklusif batas luar negara kita itu. Makanya kita bisa disebut sebagai negara kesatuan, itu antar pulau itu terhubung oleh satu batas terluar Indonesia. Kemudian ada Utrecht, ini ada Immanuel Kant yang tidak saya singgung pendapatnya. Kalau secara pendapat dia tentang definisi hukum itu juga dia keluarkan. Kemudian ada Suryo Sukanto dari sisi eh, perspektif sosiologisnya gitu ya, dan seterusnya sebagainya. Jadi kembali ke pendapat Immanuel Kant tadi bahwa termasuk Van Vollenhoven ya, dia
menyampaikan bahwa ya hukum itu tidak ada yang bisa mendefinisikan secara utuh apa itu yang disebut dengan hukum. Apalagi kami gitu ya, orang apa ya istilahnya sama, kami pengajar hukum juga masih mencari-cari gimana sih ini format bentuk hukum yang sempurna itu seperti apa. Saya Shifter Harjo ini dari home base-nya itu di Undip. Hukum adalah karya manusia, ini juga ada aspek sosiologis. Tadi yang saya singgung hukum apa hukum Muhtar Sumatmaja. Kalau di Bandung ada jalan nama jalannya karena sudah jadi pahlawan nasional ya beliau. Jalan layang itu begitu keluar Pasteur itu naik ke atas itu sudah jalan Muhtar. Dan Han Kelsen, ada Van Apeldo dan sebagainya dan seterusnya. Banyak. Ini saya kutipkan mungkin tidak saya bacakan satu-satu ya. Tadi karena tadi sudah terrangkum di dalam pengertian hukum secara umum di sini. Nah, baru masuk ke etika. Tadi hukum. Sekarang kita bicara tentang etika. Apa itu etika? Etos dalam bahasa Yunani-nya itu kebiasaan, watak, way of life, gitu ya, cara hidup dan seterusnya. Artinya kalau dilihat bahwa dalam perkembangannya etika itu dijadikan sebagai penyebutan singkatnya gitu ya, ilmu yang membahas tentang baik dan buruk kalau dikaitkan dengan perilaku manusia secara rasional. Maka pertanyaannya adalah baik dan buruk itu eh, beda perspektif. Mungkin menurut orang Karawang satu hal itu baik, tapi bisa jadi di Bandung itu beda, di sana tidak baik, atau di Jakarta eh, tidak baik kan begitu. Karena perspektifnya itu akan berbeda. Tapi yang jelas bahwa etika itu konteksnya adalah untuk berbicara tentang baik dan buruk. Nah, etika ini sering kali dipadu padankan dengan moral. Meskipun eh, secara keduanya itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Etis atau etika biasanya bersifat teoritis, sistematis, normatif begitu ya. Karena apa? Karena dia refleksi filosofis dari satu bentuk moralitas. Nah, moral itu lebih konkret, lebih merujuk kepada aturan, nilai atau norma yang ada di dalam masyarakat. Kalau etika itu abstrak, baik dan buruk ukurannya apa gitu. Ya, baik menurut kita. Atau jangan jauh-jauh lah. Baik di dalam keluarga kita itu belum tentu baik di keluarga orang lain kan begitu. Keluarga saya misalnya, saya menekankan ke anak-anak saya tidak boleh ada yang merokok. Bisa jadi mertua saya merokok, anak-anaknya pun merokok, gitu, kecuali anak perempuannya. Anak laki-lakinya merokok. Mungkin di keluarga mertua saya itu ya baik-baik aja begitu ya. Tapi di keluarga saya itu sudah melanggar karena tidak boleh merokok. Itu contoh bagaimana misalnya etika itu tercermin dari moral atau moralitas yang eh, apa dinormakan di dalam keluarga. Nah, etika ini di mana sih letaknya gitu? Kalau kita lihat di cabang di pohon filsafat, kalau dianalogikan gitu ya, itu filsafat itu pohon, eh, kan di pohon itu ada cabang ya, ada tangannya cabang. Nah, etika itu salah satu cabang dalam filsafat. Nanti rantingnya yang mana? Banyak. Etika politik, etika eh, dalam hukum, misalnya, kemudian dan sebagainya. Nah, etika sebagai cabang dalam filsafat itu mempelajari tentang nilai tadi yang baik dan buruk dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Apakah dia manusia sebagai individu maupun dalam kenyataannya dia sebagai makhluk sosial. Untuk apa? Untuk menentukan yang dianggap benar dan salah atau baik dan buruk. Jadi eh, secara
abstrak seperti itu. Jadi untuk menilai apakah satu bentuk perbuatan atau satu perkataan tertentu itu sebagai sesuatu yang baik atau tidak, sesuatu yang benar atau salah begitu. Ini juga ada beberapa definisi ya disebutkan. Bertens, kemudian Bagnisuseno, Franz Bagnisuseno itu menyebutkan tentang etika adalah teori tentang tindakan manusia yang dipandang dari sudut baik dan buruknya. Tetap rasionalisasi baik dan buruk, benar dan salah itu adalah ukurannya etika. Sampai sini ada mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke dalam bisnis, pengertian bisnis ya. Silakan. Kalau tidak ada saya lanjut dulu ya. Eh, Masuk ke bisnis. Apa itu bisnis? Nah, ini olah apa? Mungkin ranahnya teman-teman ya. Kalau secara istilah bisnis, kalau ditarik akar katanya berasal dari kata dasar busy. Busy itu sibuk, sok busy gitu ya, sok sibuk. Nah, tapi dalam konteks ekonomi, bisnis itu merujuk pada bentuk kesibukan atau aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan eh, rantai produksi, distribusi, pertukaran barang jasa. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Itu pun bisa secara definisi itu bisa dipakai dalam menjelaskan apa itu bisnis. Nah, secara umum sebetulnya bisnis yaitu tadi bentuk kegiatan apakah dia dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk apa menghasilkan barang atau jasa tujuannya untuk memenuhi atau untuk memperoleh keuntungan. Maka dari definisi ini sebenarnya bisa ditarik unsurnya kan begitu. Dia ada kegiatan, dia sifatnya terbuka gitu. Artinya dia legal, bukan perbuatan bisnis yang dilarang, terbuka. Kemudian ada beberapa pihak, ada produk di situ, baik barang maupun jasa, dan seterusnya. Dengan tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Nah, baru masuk ke perpaduan. Tadi sudah kita kenalkan definisi hukum. Kemudian juga sudah kita tahu bahwa ada definisi bisnis. Maka apa hukum bisnis itu? Kalau dipadu-padankan berarti hukum bisnis merupakan gabungan dari dua konsep tadi, hukum dan bisnis. Kalau hukum berarti berbicara tentang seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang diatur oleh atau dibentuk atau diawasi oleh negara, begitu, dan punya sanksi. Nah, bisnis sendiri adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan, nah, apakah dari produk barang maupun jasa. Maka hukum dan bisnis berarti itu merupakan cabang dari ilmu hukum yang mengatur segala bentuk, aspek, dan kegiatan bisnis atau perdagangan. Untuk apa? Agar bisnis atau perdagangan ini itu berjalan secara tertib, adil, transparan, bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi hukum bisnis itu adalah mengarahnya ke sana. Satu sisi adalah tujuannya untuk mencapai atau mendapatkan keuntungan, lalu di sisi lain keuntungan itu bisa tercapai dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka diperlukan didampingkan dengan hukum. Jadi kalau secara singkat bahwa hukum bisnis adalah segala kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, karena dalam satu sumber hukum itu ada bentuknya. Jadi bentuknya itu bisa tertulis dan tidak tertulis. Hukum yang tertulis yang mana? Ya, yang kita kenal sekarang. Oleh bentuk hukum yang tidak tertulis apa? Namanya hukum adat atau kebiasaan. Lahir dari kebiasaan, melembaga, jadilah hukum adat begitu. Nah, itu tidak tertulis. Meskipun di beberapa tempat itu hukum adatnya sudah mulai dikodifikasikan dalam bentuk tertulis. Adat Bali misalnya, adat Bali itu eh, apa namanya?
bentuknya ada yang tertulis, yang mengatur tata cara dan pelaksanaan hubungan dagang atau usaha antar pelaku bisnis, baik individu maupun kelompok, baik perseorangan maupun berbentuk badan usaha dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi. Itu untuk secara definisi atau pengertian tentang hukum bisnis. Kurang lebih sama ya juga menurut Fadi, ada Subukti di situ, ada beberapa ahli yang lain menyebutkan tentang uh, hukum bisnis. Nah, untuk apa sebetulnya hukum dan etika bisnis itu digaungkan, diberikan kepada teman-teman? Karena seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, hukum bisnis dan etika bisnis itu harus berfungsi sebagai dua hal yang sama-sama penting untuk bisa menjalankan roda apa istilahnya, uh, ya pelaku usaha untuk bisa menjalankan bisnisnya. Karena salah satu saja itu tidak akan berjalan baik. Nah, ada gium apa, eh, kalau berbicara tentang hukum dan kekuasaan misalnya, kekuasaan tanpa hukum itu akan terjadi kelaliman. Hukum tanpa kekuasaan itu akan ya hanya menjadi apa, kelumpuhan, nantinya dia ber tidak bisa ditegakkan karena hanya ada hukum saja tapi tidak ada kekuasaan gitu. Kita punya aturan tapi kita tidak mengimplementasikan aturan itu dalam kenyataan. Ya sama saja tidak tidak ada aturan yang terlaksana kan. Nah, untuk hukum dan etika bisnis itu dua hal yang sama-sama penting untuk apa? Menjadi dasar untuk kelangsungan maupun integritas di dalam dunia usaha atau di bisnis. Hukum dia memberikan dasar yang sifatnya normatif, mengikat, memaksa gitu ya, atau dengan ref, atau juga bisa jadi mengatur full and ref-nya. Dan etika itu memberikan guidance-nya, apa arahannya tentang moral terhadap satu bentuk perilaku usaha. Apakah misalnya eh, perilaku usaha ini baik atau tidak? Apakah misalnya berjualan satu barang yang itu hasil curian misalnya baik atau tidak? Itu tidak ada di dalam regulasi, misalnya di dalam aturan hukum tidak ada aturan yang mengatur tentang bagaimana sebetulnya eh, satu bentuk produk itu bisa dipasarkan tanpa harus melanggar etika kan begitu. Meskipun secara normatif aturannya tidak ada. Jadi saya teringat nih kasus dulu ada namanya, ada dua perusahaan yang bersaing, pemiliknya namanya Lindenbaum dan satu lagi adalah Kohan. Mereka bersaing. Nah, si Kohan ini dia berinisiatif menyuap karyawan si Lindenbaum untuk apa? Membocorkan rahasia dagangnya. Saat itu hukum yang ada itu tidak memfasilitasi ketika ada perbuatan curang begitu, itu tidak ada hukumnya. Karena memang tidak diatur. Hukum saat itu tahun abad 19, tahun 1800-an ya, 18, 19. Eh, putusannya di 1819. Kasusnya di 1810. Nah, masuk ke pengadilan. Dan ini jadi apa namanya? Jadi karya monumental hakimnya begitu ya. Jadi penafsiran terhadap hukum itu tidak hanya secara letterlek saja. Kalau misalnya tidak ada aturan yang mengatur, ya sudah, berarti dia bebas kan begitu. Tidak seperti itu. Padahal di dalam uh, pelaksanaannya atau dalam prakteknya, si Cohen itu betul-betul mengsabotase karyawan si Enmo untuk apa? Membocorkan rahasia dagangnya. Sehingga apa? Bisnisnya yang tadinya maju begitu si Lenbom ini kehilangan pelanggan, lama-kelamaan makin berkurang atau turun keuntungan yang diperoleh dan seterusnya. Diajukan ke pengadilan digugat.
sampai ke tingkat kasasi itu menang. Karena apa? Karena hakim menafsirkan secara luas perbuatan melawan hukum. Meskipun sebetulnya perbuatan melawan hukum itu tidak diatur secara rinci di dalam kita undang-undang hukum perdata, kan begitu ceritanya singkatnya. Nah, artinya apa? Dalam prosesnya hukum itu punya fungsi. Yang pertama adalah memberikan kepastian hukum. Meskipun bisa jadi aturannya itu belum ada. Apalagi kalau sudah ada, berarti harus aturan itu harus ditegakkan, harus bagaimana caranya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengatur hubungan hukum baik individu, perusahaan atau kelembagaan begitu ya, dan institusi lainnya yang itu eh, ada interaksi di dalamnya. Lalu melindungi hak dan kepentingan hukum dari pelaku usaha, konsumen dan masyarakat. Artinya di situ secara seimbang pelaku usaha, konsumen itu diletakkan dalam posisi yang adil. Artinya dia eh, ketika berbicara tentang pelaku usaha, dia tidak hanya melulu tentang berbicara tentang pelaku usaha, tapi juga akan ada berkaitan dengan pelindungan konsumen, kan begitu. Kenapa pelindungan konsumen? Karena end user dari produk-produk yang mereka hasilkan itu merupakan digunakan oleh konsumen. Lalu fungsi yang lain adalah untuk menjaga keadilan dan ketertiban. Dari ini secara normatif, secara filosofis, bahwa kenapa ada hukum ya untuk itu, untuk menjaga keadilan ketertiban. Di mana ya ranahnya berarti kalau hukum bisnis berarti dalam ranah atau praktik hukum bisnis. Di dalamnya juga termasuk ya ada berkaitan dengan kontrak, perjanjian, ada prakontrak, ada kontrak dan post kontraktual, kemudian ada persaingan, apakah persaingan usaha, kemudian ada juga ketika terjadi sengketa itu diselesaikan di dalam ranah mana, apakah melalui pengadilan atau tidak, apakah melalui lembaga arbitrase atau tidak, dan seterusnya. Nah, itu fungsi dari hukum untuk setidaknya keempatnya ini bisa terfasilitasi di dalam hukum bisnis. Nah, kemudian etika bisnis di mana tempatnya? Nah, karena dia sifatnya abstrak gitu ya, maka lebih tegas dia mengarahkan bagaimana caranya si pelaku bisnis ini itu bukan hanya patuh terhadap aturan yang secara normatif mengatur tentang itu, tapi juga harus bisa sejalan dengan nilai tadi norma kesopanan, norma kesusilaan, atau dalam arti luas dia nilai moral dan keadilan gitu ya. Etika di dalam bisnis penting untuk mengarahkan perilaku bisnis itu menjadi sesuai dengan koridor hukum, maka itu disandingkan. Lalu bagaimana caranya membangun kepercayaan dari pelaku usaha atau dari konsumen atau bahkan dari masyarakat. Karena saat ini kita dalam masa di mana me- apa istilahnya membangun atau ya membangun image begitu ya, itu bisa dengan mudah, dan merusak image juga bisa dengan mudah juga begitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, setidaknya dengan kita patuh terhadap etika dalam bisnis, itu akan meminimalisir segala potensi yang itu bisa merugikan kita di dalam proses sebagai pelaku usaha. Kemudian membangun kepercayaan dan reputasi jangka panjang. Apakah antar pelaku usaha, apakah antar pelaku usaha dengan konsumen, atau antar konsumen dengan konsumen, dan seterusnya. Cegah praktik dan apa, praktik yang tidak etis, penipuan, korupsi, eh, apa, suap menyuap, gitu ya, bribery, kemudian ada eksploitasi, atau berkaitan dengan apa, manipulasi informasi. Dan ini banyak ya. Jadi dalam prosesnya, proses bisnis itu
banyak hal-hal yang itu tidak etis sebetulnya kalau kita nilai, tapi ternyata dalam dunia bisnis itu ada. Contoh misalnya bribery, apa penyuapan. Penyuapan itu banyak orang yang menganggap itu legal. Jadi sah-sah saja kok. Karena misalnya dibilang si ibu itu sebagai pejabat, ya dia berwenang dong untuk memutuskan apakah seseorang itu menang atau tidak tendernya, misalnya begitu ya. Nah, maka untuk mempengaruhi putusan dari si ibu itu, dia ajukanlah beberapa koper misalnya uang. Nah itu kan sebenarnya eh, secara konkret itu melanggar apa ya? Ya tidak etis gitu ya, tidak etis ketika melihat bahwa secara etika itu tidak layak karena itu disandingkan dengan salah dan benar. Kemudian mendorong tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan kesadaran terhadap dampak sosial serta lingkungan. Ini juga penting, kenapa? Karena seringkali para pelaku usaha itu lupa bahwa perusahaannya itu didirikan di atas tanah yang tanah itu punya tetangga, gitu. Maka biasanya kalau perusahaan yang baik itu pasti CSR-nya juga baik karena eh, dia tidak hanya patuh terhadap hukum bisnis, tapi juga dia patuh terhadap hukum etika bisnisnya. Di sekolah misalnya itu ya, ya dengan CSR-nya itu bisa membantu memfasilitasi pengadaan komputer misalnya dan sebagainya. Itu bisa seperti itu. Banyak ya. Lalu ruang lingkup tadi kita berbicara tentang ruang lingkup. Tidak hanya mengatur tadi kan aspek legalitas saja, tapi juga bagaimana caranya bahwa bisnis itu dijalankan secara baik, tidak melanggar apa norma-norma yang berkaitan dengan proses bisnis itu. Kemudian bagaimana menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan dan seterusnya. Dan yang penting adalah dia bertanggung jawab tidak hanya terhadap dirinya sendiri atau dengan timnya sendiri, dia juga bertanggung jawab terhadap stakeholder yang lain, apakah dengan konsumen, apakah dengan mitra bisnis dan sebagainya. Nah, hukum dan etika bisnis itu cakupannya adalah atau ruang lingkupnya itu segala bentuk aspek yang mengatur berkaitan dengan aktivitas kegiatan usaha, apakah dari sisi legal formalnya atau dari sisi regulasinya misalnya, atau dari sisi moral dan sosial. Dan tidak bisa di salah satu itu dianggap tidak penting dari yang lain. Nah, tadi saya bilang bahwa sebaik apapun ketika berbicara tentang aturan hukum yang berkaitan dengan proses bisnis, tapi ketika dia lupa berkaitan dengan normanya atau moral atau etiknya, maka bisnis yang dia jalankan tidak berguna. Dia hanya akan mengejar keuntungan saja tanpa memperhatikan bagaimana sisi kiri kanannya itu bisa berpengaruh terhadap jalannya usaha. Nah, dengan kata lain bahwa ya keduanya hukum dan etika itu ya bagaimana caranya menciptakan sistem bisnis yang bertanggung jawab, adil, tertib, terbuka, transparan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sebetulnya ruang lingkupnya itu bisa dibedah di masing-masing konteks dari eh, apa namanya objeknya. Misalnya ini berkaitan dengan hukum dan moral dalam transaksi bisnis. Berarti itu harus ada apa? Ya, perjanjian dan kontrak atau perjanjian kerjasama secara adil, bukan hanya secara adil tapi transparan, terbuka, memenuhi asas keseimbangan. Karena dalam proses perjanjian itu ada beberapa asas yang harus dipatuhi. Yang itu mau tidak mau itu harus tergambar di dalam proses bisnis. Patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai kejujuran. Jadi bukan hanya tadi eh, secara internal, tapi juga secara eksternal. Dia patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.
Lalu berkaitan juga dengan bentuk dan struktur usaha. Bagaimana misalnya satu bentuk usaha itu dibuat dalam bentuk PT, maka konsekuensinya dia akan berbeda dengan bentuk CV, firma, eh, perusahaan perorangan, dan seterusnya. Kenapa? Karena yang satu badan hukum, PT itu berbadan hukum. CV, firma itu tidak berbadan hukum. Kemudian etika penting dan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate GCG lah ya, good corporate governance. Bagaimana pola perusahaan atau pola bisnisnya itu dijalankan. Itu berkaitan dengan etika kepemimpinan. Lalu perlindungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban bukannya dari pelaku usaha, tapi juga berkaitan dengan pelaku apa hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban investor itu kalau ada dan seterusnya, termasuk karyawannya. Jangan lupa bahwa karyawan itu atau tenaga kerja itu unsur penting dalam proses bisnis. Tidak mungkin bisnis sebesar apapun, tidak ada bisnis yang sekompleks apapun kalau tidak ada karyawannya. Pak, misalnya sekarang kan sudah zamannya IT dan apa namanya AI misalnya, ya tidak menjamin. Kenapa? Karena ada kekosongan di situ nanti sebagai apa? Sebagai subjek hukum dan seterusnya. Lalu berkaitan juga dengan apa? Perlindungan hak dan kewajiban. Hak bagi pengusaha atau pelaku usaha adalah kewajiban bagi konsumen dan sebaliknya. Lalu ada persaingan usaha antar pelaku usaha itu eh, bisa jadi dan memang hukum alamnya adalah hukum rimbanya adalah itu bersaing gitu ya. Tapi harus bisa bersaing secara sehat. Tidak boleh bersaing secara tidak sehat. Maka ketika ada perusahaan yang bersaing secara tidak sehat, maka dia sebenarnya sedang menundukkan diri terhadap aturan atau undang-undang yang mengatur tentang hukum persaingan usaha. Kemudian etika bersaing secara profesional dan sportif. Ya itu tadi modalnya adalah bukan peraturan, tapi lebih kepada bagaimana eh, dia menjunjung tinggi moral, tidak korup, terbuka, bertanggung jawab, dan sebagainya. Lalu berkaitan dengan tanggung jawab dan lingkungan. CSR, jadi yang saya tekankan bahwa perusahaan itu harus punya CSR. Lalu di dalam perusahaan itu bagaimana image perusahaan itu terhadap masyarakat dan juga ke apa keberlanjutan alam sekitar. Karena apa? Karena ya akhirnya adalah sana gitu ya. Lalu bagaimana nanti ketika terjadi sengketa dan penegakan hukum? Bagaimana ketika misalnya proses bisnis itu mandek karena adanya perubahan mesin di dalam perubahan eh, mekanisme dalam pengajuan eh, penyelesaian sengketanya, apakah arbitrase maupun eh, mediasi misalnya, atau litigasi dan non litigasi. Kemudian ada etika bagaimana menyelesaikan konflik, bukan karena dalam proses bisnis biasanya ini dalam praktiknya beda dengan sengketa non bisnis. Misalnya gugatan waris itu bisa gontok-gontokan meskipun mereka saudara kandung seibu sebapak misalnya. Nah, dalam proses bisnis biasanya awalnya mereka bekerja sama itu dalam konteks yang saling menguntungkan. Si perusahaan lawan itu punya produknya, kita punya apa supply chain yang lain, misalnya pemasarannya dan sebagainya. Nah, ketika bersengketa, pada dasarnya sebetulnya kedua perusahaan ini ingin tetap melanjutkan bisnisnya. Itu yang membedakan. Makanya lebih banyak apa penyelesaian sengketa bisnis itu diselesaikan secara non litigasi, bukan ke pengadilan, tapi lebih kepada penyelesaian sengketa secara non litigasi. Apakah arbitrase, mediasi, konsiliasi, konsultasi bahkan atau pendapat ahli kan begitu. Nah,
Kenapa? Karena mereka menjunjung menjunjung tinggi etika biasanya. Agar apa? Konflik yang terjadi di antara mereka itu diselesaikan secara damai, secara baik, secara adil dan bermartabat gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sedikit lagi lah ya. Ada? Sudah saya ambil dulu ya. Silakan. Sudah saya lanjut ya. Kita masuk ke sumber hukum dalam hukum bisnis. Nah, mulai mengerucut ke dalam apa namanya eh, ruang lingkup. Tadi kan sudah dijelaskan ruang lingkupnya, kemudian secara normatif masuk ke dalam regulasi yang berkaitan dengan hukum bisnis. Tapi tidak hanya regulasi yang berbentuk tertulis, karena ini berkaitan juga dengan etika bisnisnya. Tapi secara umum sumber hukum itu ya, ya tertulis biasanya ya kalau dalam hukum bisnis, karena eh, itu yang menjaga koridor agar bisnis itu tetap berjalan dengan baik. Untuk apa? Untuk ya dijadikan sebagai apa? Dasar untuk bagaimana proses bisnis itu dijalankan secara legal. Meskipun misalnya objeknya adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang. Pisau. Pisau itu legal, objek perdagangan kan begitu. Tapi dalam praktiknya, misalnya si penjualnya tidak boleh dibeli pisau itu kecuali hanya untuk dijadikan sebagai alat tawuran misalnya ya, misalnya atau dijadikan alat untuk apa mengancam orang. Nah, itu tidak boleh. Meskipun sebetulnya pisau itu pada dasarnya itu legal. Kemudian juga untuk menjamin kepastian hukum dalam dunia usaha. Bagaimana misalnya Indonesia itu dalam peringkat sekian gitu ya di Asia Tenggara, bahkan di bawah Malaysia, Singapura apalagi. Nah, bagaimana hukum bisnis itu dijalankan? Makanya harus ada sumber hukumnya yang secara pasti. Indonesia saat ini sebetulnya sedang perbaiki itu. Contoh, dulu waktu saya masih di corporate, itu proses pendirian bisnis itu untuk mendirikan badan usaha berbadan hukum PT itu ribet. Saya harus ke macam-macam tempat lah, mulai dari kelurahan sampai ke pemerintah daerah begitu ya. Nah, sekarang tidak. Sekarang kepastian hukum itu sudah lebih mudah. Kita punya bisnis, sudah aja tinggal buka akun OSS, online single submission gitu ya. Semua yang harus didapatkan dalam proses pendirian bisnis itu bisa didapatkan di sana. Itu kemudahan investasi itu kata presiden kita. Ya sebetulnya sudah dari lama ya, dari rezimnya Pak SBY kalau tidak salah. Tuh, OSS itu sudah ada. Nah, apa saja yang menjadi sumber hukum bisnis? Ada yang utama, ada yang bukan sampingan, artinya ya pelengkap begitu ya. Ada yang sumber hukum yang utama, ada sumber hukum yang itu pelengkap. Yang pertama, yang sumber hukum yang utama adalah yang jelas itu peraturan perundang-undangan. Ada KUH Perdata, kemudian ada KUH Pidana dalam konteks eh, apa pidana corporate gitu ya. Atau termasuk misalnya ada proses apa terjadi penipuan dalam prosesnya dan seterusnya. Dan juga kita undang-undang hukum dagang KUHD. Misalnya berkaitan dengan pendirian badan usahanya, CV di situ ada firma, karena pengaturan tentang KUH dagang itu ada di dalam apa pengaturan tentang CV firma itu ada di dalam KUH dagang. Atau
Ada juga undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang itu. Misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu tentang PT. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal gitu ya, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, undang-undang yang spesifik itu mengatur tentang satu bentuk bisnis tertentu. Makanya disebut sebagai sumber hukum bisnis yang utama, karena pada pokoknya adalah berkaitan dengan itu. Nah, kemudian ada sumber hukum yang itu sebetulnya tertulis, tapi ditafsirkan secara bermakna, artinya eh, bisa berbeda dalam konteks penulisannya. Misalnya dalam asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak itu ada di dalam pasal 1338 secara tertulis. Kemudian ada juga fakta servanda, perjanjian itu mengikat, eh, bahkan dianggap sebagai undang-undang. Kekuatan mengikatnya itu sama dengan kekuatan mengikatnya undang-undang, dan eh, memberikan sifat yang fleksibel bagi pelaku usaha. Tadi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas konsensus, nanti kita akan bahas di belakang ya, di pertemuan berikutnya lebih spesifik. Lalu ada sumber hukum bisnis yang penunjang atau yang lainnya. Kita tahu bahwa ada sumber hukum itu ada 5, ada undang-undang, ada kebiasaan, ada traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Nah, 3 ini, kalau tadi kan yang kebiasaan itu, eh, undang-undang dan kebiasaan itu sudah saya sebut tadi ya. Peraturan perundang-undangan dan sumber hukum bisnis dari perjanjian. Ini bisa dibilang tidak tertulisnya ya, gitu. Ada 3 yang lain, ada traktat, atau ini disebut sebagai perjanjian antar negara, gitu ya. Apakah dia bilateral atau multilateral gitu, apakah kerjasama 2 negara atau lebih, atau bisa jadi kerjasama itu antar negara dengan organisasi internasional, ASEAN gitu ya, Indonesia dengan ASEAN, Indonesia dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area, kemudian ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan sebagainya. Bisa seperti itu, atau antar organisasi internasional, antara ASEAN dengan misalnya dengan MEA gitu ya. Antara G7 misalnya dengan G18 dan seterusnya. Itu bisa seperti itu. Itu bentuknya traktat. Dan biasanya bentuk traktat itu diratifikasi ke dalam undang-undang kita. Dibuat secara tertulis, gitu. Pengakuan terhadap segala bentuk hubungan kerjasama internasional itu dituangkan ke dalam bentuk undang-undang. Lalu ada jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah putusan hakim terdahulu. Jadi hakim-hakim terdahulu itu membuat putusan. Nah, putusan ini itu diakui oleh hakim berikutnya. Untuk apa? Untuk memutus dalam kasus yang serupa. Misalnya, dulu tidak ada hukuman untuk pencuri listrik. Karena listrik itu tidak bisa dijadikan sebagai objek. Kan objek itu harus bisa dilihat. Ini ada bukan iklan ya. Ini ada air mineral. Ini objek. Boleh diperdagangkan. Listrik, gimana kita bisa melihat listrik? Kecuali kita temenan sama ya itu ya, the flash gitu ya. Kan tidak bisa. Nah, sama ketika kalau ini dicuri kelihatan. Listrik dicuri nggak kelihatan. Nah, di tahun 80-an ada hakim menerobos penafsiran terhadap objek. Jadi ternyata listrik dikategorikan sebagai objek barang, meskipun barangnya tidak terlihat. Sehingga apa? Sehingga orang yang mencuri listrik saat itu bisa dijatuhi hukuman. Nah, putusan penjatuhan hukuman ini dijadikan panduan oleh hakim berikutnya. Oh, ketika ada pencurian listrik lagi, ada putusan ini loh hakim, misalnya Pengadilan Negeri Karawang tahun 1980, bisa diikuti. Oh, ternyata vonisnya begini, dasar hukumnya ini, dan seterusnya. Jadi bisa diikuti. Itu namanya jurisprudensi. Dan jurisprudensi di Indonesia sudah cukup banyak ya.
Lalu yang terakhir adalah doktrin atau pendapat ahli hukum yang itu dijadikan sebagai referensi acuan ketika berbicara tentang suatu hal. Tadi kan kita sudah bahas ada Munir Fuadi ya berkaitan dengan pengertian hukum bisnis. Maka Munir Fuadi berbicara tentang hukum bisnis itu adalah doktrin atau misalnya dalam proses pemberian definisi hukum oleh Prof. Mohtar Mismatmaja misalnya itu juga disebut sebagai doktrin dan seterusnya dan sebagainya. Sekiranya doktrin itu tidak hanya itu saja, tapi banyak sekali. Lalu bagaimana dengan pentingnya atau urgensi berkaitan hukum dan etika bisnis? Mengapa penting kan begitu? Tadi di awal saya singgung sedikit bahwa eh, etika dan bisnis, hukum dan etika bisnis itu sebetulnya lebih kepada bagaimana fungsi dari hukum dan etika sebagai fondasi. Dari apa? Dari kontinuitas apa keberlangsungan dari usaha gitu. Bagaimana hubungan itu bisa terjalin dengan baik? Saya kira tidak ada pelaku usaha yang ingin usahanya itu cepat-cepat gulung tikar. Makanya di dalam proses pendirian PT misalnya di notaris itu di aktanya biasanya disebutkan tidak disebutkan batas pendirian PT-nya. Jadi itu untuk selama-lamanya gitu ya. Sepanjang tidak ditentukan lain, maka mereka tetap ada PT-nya tetap ada, badan hukumnya tetap ada. Nah, kenapa penting? Nah, yang pertama adalah kepastian hukum, pasti ya, agar menjadi dasar yang itu legal dijadikan sebagai alas bagi para pelaku usaha, mitra termasuk konsumen ataupun pemangku kepentingan yang lain, stakeholder pemerintah dalam hal ini misalnya itu juga bagaimana misalnya eh, satu azan ya, azan dulu ya sebentar ya. Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan dipersiapkan pertanyaannya. Azan dulu ya. Beneran. Oke, saya lanjut. Maksudnya, materi saya mana tadi ya? Oh, di sini lupa saya. Eh, sini. Oke, tadi yang pertama adalah menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Yang kedua adalah mencegah dan menyelesaikan konflik. Jadi kalau dilihat dari secara filosofis bahwa lampu merah itu kan sebetulnya untuk menjaga ketertiban. Nah, sama halnya dengan hukum dan etika bisnis. Dua pilar yang itu harus bisa mencegah bahkan sampai harus bisa menyelesaikan ketika terjadi konflik. Lalu
menjaga reputasi dan kepercayaan. Dari siapa? Ya banyak ya, dari masyarakat, dari mitra bisnis, dari investor kalau kita punya investor, termasuk dari pemerintah sebetulnya. Bagaimana misalnya ketika ingin ikut proses tender dari pemerintah, itu semua persyaratan itu harus dipenuhi oleh satu badan usaha tertentu. Mendapat tanggung jawab sosial, karena ini berkaitan dengan bagaimana pelaku usaha itu tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga harus juga peduli terhadap masyarakat, dampak sosial, lingkungan gitu ya. Makanya lahirlah ada misalnya CSR gitu ya, Corporate Social Responsibility. Kemudian membentuk lingkungan bisnis yang sehat. Ketika hukum dan etika bisnis dijalankan dengan baik, dijadikan panglima dalam menjalankan, maka sebetulnya itu akan dengan sendirinya menciptakan persaingan bisnis yang adil, bebas korupsi, transparan, terbuka, bertanggung jawab, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah tidak kalah penting adalah bagaimana caranya menghindari risiko, segala bentuk risiko apapun gitu ya, yang bersinggungan dengan proses bisnis yang dia lakukan. Termasuk bagaimana dia menghindari sanksi. Misal, ada satu perusahaan, dia karyawannya 1.000. Nah, 1.000 ini gajinya di atas UMK semua, misalnya. Tapi dia tidak bayar BPJS. Otomatis dia harus kena sanksi, kan begitu. Nah, bagaimana caranya agar tidak kena sanksi? Oh, ternyata harus dipotong dari karyawannya 1% misalnya, dari perusahaannya atau pelaku usahanya itu dari apa, dipotong 3%, kemudian dibayarkan kepada BPJS dan seterusnya. Maka dengan begitu proses bisnis itu bisa berjalan dengan baik tanpa harus berhadapan-hadapan dengan risiko ketika misalnya ketahuan oleh BPJS nunggak bayaran BPJS peserta, apa namanya, nunggak pembayaran BPJS karyawannya, kan begitu. Itu kurang lebih mengapa penting eh, dipelajari hukum dan etika bisnis. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Kita sudah sampai pada simpulan. Sebelum sana, saya pikir ini akan sedikit apa, selesai cepat, tapi lama juga ya. Kita sampai jam berapa? Ini PJ, ada yang bisa jawab? PJ-nya mana ya? Kelas 12.35, Pak. 12.35. Oke, kita masih punya setengah jam ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau ya, kalau bisa diambil kesimpulan bahwa bagaimana caranya eh, pemahaman kita terhadap hukum dan etika bisnis itu bisa berubah. Ini apa? Tidak saling mengalahkan, tapi justru malah keduanya itu harus saling menguatkan. Sebagai apa? Sebagai hal yang sangat mendasar, yang itu saling menguatkan untuk apa? Untuk menciptakan bagaimana caranya proses bisnis yang dijalankan itu bisa berjalan dengan tertib, taat asas gitu ya, berlaku adil, bertanggung jawab, terbuka, dan ada kontinuitasnya atau keberlanjutannya yang sustainable, ya berkelanjutan gitu. Bisnisnya ini diharapkan kan begitu. Eh, Produk-produk bisnis sebetulnya semua itu ingin langgeng gitu ya. Tapi kan dalam perjalanannya itu tidak tidak selalu. Contoh, ada yang tahu Tupperware atau ada yang tidak tahu Tupperware. Coba ngacung, saya kasih tumbler kalau nggak tahu Tupperware. Saya kira tahu semua ya, apalagi ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu itu Tupperware-nya itu lebih berharga dari suaminya. Maaf, ini joke aja ya. Jadi kalau dibekelin Tupperware suaminya,
terus Tupperware-nya hilang gitu ya. Oh, itu cemberutnya seminggu. Bukan pengalaman pribadi ya. Kalau saya cuma sehari cemberutannya. Nah, itu kan Tupperware. Siapa yang nggak tahu Tupperware? Itu sudah menggurita di seluruh dunia. Basisnya di Amerika. Akhirnya apa? Bangkrut juga kan mereka. Kenapa? Bisa jadi hukum bisnisnya dia jalankan secara baik. Tapi etika bisnisnya bisa jadi dalam pelaksanaannya itu ada hal-hal yang mungkin miss begitu ya. Ya mungkin di dalam sistem pemasarannya, mungkin dalam sistem manajemennya dan sebagainya. Bisa jadi kan begitu. Akhirnya apa? Sekarang sudah memilotkan diri, sudah pilot Tupperware. Jadi kalau yang punya Tupperware sekarang diawet-awet karena nggak bisa lagi klaim, wah sudah tidak bisa klaim tukar produk seumur hidup kan gitu ya. Karena udah nggak ada, sudah bangkrut. Nah itu bagaimana hukum dan etika bisnis itu bisa berjalan beriringan. Sehingga apa? Bukan hanya dalam proses bisnis berkaitan dengan regulasi, bukan hanya berkaitan dengan aturan, tapi juga berkaitan dengan bagaimana kita punya guidance yang itu bisa menuntun kita untuk berperilaku secara baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan gitu ya. Itu mungkin eh ini ada soal tapi mungkin tidak perlu ya. Atau perlu. Ini hanya bahan brainstorming aja, mungkin ya belum karena materinya belum terlalu berat. Ada kasus apa namanya? Ada satu kasus ya untuk kasus di sini. Coba dibaca baik-baik. Eh, di salah satu ada kasus PT Ika Sarastawa adalah perusahaan rintisan atau ya gitulah ya unicorn-unicornan gitu yang bergerak di bidang distribusi produk makanan sehat. Dalam waktu singkat, bisnis mereka berkembang pesat dan mulai menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, investor, supplier maupun reseller. Tapi karena dia fokusnya di satu di proses ekspansi bisnis, si pendirinya tidak fokus untuk mengurus legalitasnya, termasuk perjanjian tertulis dengan mitra bisnisnya. Hanya dilakukan secara lisan, kan begitu. Nah, beberapa waktu kemudian muncul masalah. Satu mitranya diam-diam mengambil alih merek dagangnya. Produk yang dipasarkan ternyata tidak sesuai dengan standarisasi yang ada di Indonesia, misalnya dengan SNI dan seterusnya. Ada satu investor yang masuk ke dia itu mengajukan gugatan. Kenapa? Karena dia tidak investor ini tidak menerima apa laporan keuangan secara terbuka. Nah, ada soalnya nih, ada pertanyaannya. Kira-kira dari sudut pandang hukum, apa saja bentuk pelanggaran atau kelalaian yang ada di dalam kasus tadi? Yang kedua, dari sisi etika bisnisnya, yang mana saja yang tidak etis? Kenapa alasannya? Kemudian, akibat jangka panjangnya terhadap perusahaan itu. Dan yang keempat adalah, jika teman-teman menjadi sebagai, ya katakanlah konsultannya, etika bisnis yang, atau langkah apa yang perlu dilaksanakan? Ada 4 pertanyaan, ada 4 jawaban. Silakan ada yang mau bersuara, silakan sebutkan nama dan kelas ya, nama lengkap kalau bisa. Ada yang mau jawab? Pak, saya mau jawab. Boleh? Namanya? Tia dari kelas G. Kayak kelas G ya. Ini dijawab 4 pertanyaan sekaligus. Satu aja. Oh, satu aja. Baik. Ya, yang lain. Saya mau jawab pertanyaan yang nomor 1. Jadi Boleh. itu kan dari sudut pandang hukum, pelanggaran atau kelalaian apa saja yang terjadi di PT Ika Sarastawa ya. Ya. Yang pertama itu
dia tuh nggak segera mengurus legalitas usaha secara formal. Perusahaannya memang berkembang pesat, tapi pada saat itu legalitasnya itu nggak diurus dengan baik. Padahal dalam hukum bisnis itu diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi mereka dan pihak yang diajak untuk kerjasama. Terus yang kedua, tidak membuat perjanjian secara tertulis dengan mitra bisnis. Jadi segala perjanjiannya itu dilakukan secara lisan saja. Nah, itu bikin hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik pihak perusahaan maupun pihak mitra bisnis, menjadi gak jelas. Terus jika kedepannya itu terjadi sengketa, itu gak bisa dibuktiin karena gak ada dokumen secara tertulis. Terus yang ketiga, merek dagang perusahaannya ini diambil alih dan didaftarkan oleh mitra atas nama pribadi. Ini menunjukkan kalau perusahaan itu tidak memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap aset atau merek yang dimiliki. Jadi akibatnya itu timbul masalah terkait siapa yang memiliki hak atas merek tersebut. Sudah cukup, Pak. Oke, bagus sekali ini ya. Jadi setidaknya ada 3 hal tadi ya. Kelalaian atau pelanggaran yang ada. Meskipun sebenarnya bisa dibalik. Eh, apa namanya, dari sisi PT IK-nya dan dari sisi mitra kan begitu. Tapi itu sudah lebih dari cukup menjawab. Yang kedua apa? Ada yang mau jawab? Silakan, Bapak, saya mau jawab yang nomor 2. boleh. Ini kelas apa? Imelda dari kelas IC, Pak. Oh, kelas isi. Silakan. Pertama dari sisi etika bisnisnya, tindakan mana yang dianggap tidak etis dan mengapa alasannya? Yang pertama dari awal aja si perusahaan ini tidak membuat perjanjian secara tertulis gitu Pak. Jadi ini menunjukkan bahwa kurangnya profesionalitas dan juga yaitu kurangnya sikap profesional. Terus dari sisi etika yang lain kayak dia tetap mengedarkan produknya, padahal produknya itu belum memenuhi standar keamanan. Jadi dia tuh cuma ngejar target, tapi bisa aja karena standarnya kurang, jadi bisa membahayakan konsumen. Terus dari tidak etis yang lain yaitu dia juga tidak transparan. Kayak kan investor juga perlu tahu ya Pak kondisi perusahaan ini tuh gimana. Nah, sedangkan dia sendiri nggak ngasih laporan keuangan secara terbuka, jadi kurang transparan. Itu aja, Bapak. Terima kasih. Bagus ya, semua tadi Imelda. Jadi itu perspektifnya dari si pelaku usahanya. Saya tambahin begini ya, tadi ada yang tidak etis itu apa? Ada salah satu mitranya mengambil alih merek, ini juga tidak etis. Kenapa? Karena dia sudah mengambil keuntungan gitu ya, bekerja sama dengan PT IK ini, dia juga ngambil atau mencuri merek dagang. Jadi si PT IK ini dirugikan apa namanya dalam proses bisnisnya begitu. Nah ini berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, yang mana ini berkaitan dengan rahasia apa namanya merek ya, menggunakan merek. Oke, bagus. Yang ketiga, silakan ada yang Saya, mau Pak. Menjawab. boleh siap ini. Saya Jelita Siagian dari kelas IC. Oke, silakan. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 itu kan pertanyaannya apa akibat jangka panjang jika perusahaan tidak segera memperbaiki aspek hukum dan etika dalam operasional ya Pak. Nah, kalau menurut saya itu yang terjadi jika masalah tersebut dibiarkan, PT IK itu akan yang pertama itu dia akan mendapatkan resiko sanksi gugatan ataupun sanksi hukum karena perusahaan dapat menghadapi sengketa juga dengan mitra, investor maupun konsumen. Jadi permasalahan keamanan pangan dan juga kekayaan intelektual juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua itu resiko yang dapat terjadi kerusakan reputasi perusahaan, Pak. Karena
perusahaan yang bergerak dalam distribusi makanan sehat dari konsumen tersebut akan hilang kepercayaan terhadap perusahaan itu sendiri. Karena dia tahu perusahaan tersebut menjual produk yang belum memenuhi standar keamanan, jadi reputasi perusahaan dapat menurun secara signifikan. Terus juga akibat yang ketiga itu hilangnya kepercayaan investor dan juga mitra bisnis. Seperti tadi poin 3 yang disebutkan, salah satu investor mengajukan gugatan karena tidak menerima laporan keuangan secara terbuka. Di situ membuat hilangnya kepercayaan dari investor sendiri. Dan yang keempat juga itu ada kerugian secara finansial karena dia nanti akan mengalami turunnya penjualan dan juga dapat menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan biaya yang seharusnya dia keluarkan untuk melakukan kepatuhan secara hukum sejak awal. Mungkin Ya, itu yang dari saya, Pak. oke, bagus jawabannya, lengkap ya. Mungkin saya tambah satu, akibat jangka panjangnya. Soalnya tidak ada jangka panjang nantinya. Itu bisa dipastikan bisnisnya itu hanya nunggu waktu, apa? Menunggu waktu matinya. Karena bisnis yang baik itu sebenarnya secara hukum dan etika itu harus, kan tadi hukum dan etika bisnis itu lebih kepada menjaga bagaimana perusahaan atau pelaku usaha itu on the track. Nah, ketika salah satu saja limbung, salah satu tidak ada gitu ya, itu akan oleng. Nah, dampaknya tadi dia kehilangan pelanggan, dia kehilangan kepercayaan mitra, dia kehilangan investor dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya dia akan tertatih. Orang yang tertatih biasanya itu jangkauan jalannya itu terbatas. Itu dia tidak lagi bisa melangkah, ya sudah selesai. Dan banyak perusahaan seperti itu yang tadi saya contohkan, eh, apa namanya, eh, bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri puluhan tahun itu bisa kolaps gara-gara hanya ada etika yang itu disepelekan kan begitu. Oke, bagus. Yang pertanyaan terakhir, ini mau Bapak dari saya, berandai-andai Pak. ya. Izin Oke, menjawab, Pak. ya, silakan. Suci dari kelas G. Pertanyaannya, jika saya menjadi konsultan hukum dan etika bisnis bagi perusahaan, langkah apa yang akan saya rekomendasikan? Nah, jadi kalau saya menjadi konsultan hukum, saya akan merekomendasikan perusahaan melakukan pembenahan secara menyeluruh dan bertahap. Yang pertama, saya akan merekomendasikan perusahaan harus segera melengkapi dan menertibkan legalitas usaha serta membuat seluruh perjanjian kerjasama dengan investor, dengan supplier, dan reseller dalam bentuk kontrak tertulis yang jelas. Lalu yang kedua, saya akan merekomendasikan perusahaan harus memastikan seluruh produk telah memenuhi standar keamanan dan ketentuan yang berlaku. Lalu yang ketiga, saya akan merekomendasikan perusahaan untuk menetapkan transparansi keuangan dengan membuat laporan keuangan secara berkala dan memberikannya kepada investor sesuai hak dan kesepakatan yang telah dibuat. Lalu yang keempat, saya juga akan merekomendasikan kepada perusahaan untuk perlu membangun sistem kepatuhan dan kode etik agar setiap perusahaan memiliki keputusan bisnis tidak hanya yang menguntungkan perusahaan saja, tetapi juga sesuai dengan hukum dan prinsip etika. Jadi begitu, Bapak. Oke, bagus ya jawabannya. Tapi tadi ada yang ketinggalan ya. Yang pertama dan utama sebetulnya, sebelum hal-hal yang tadi disebutkan oleh siapa Suci, yang pertama dan utama adalah legalitas formalnya. Di awal dia bergerak, eh, apa namanya, di proses bisnisnya, tapi legalitas formalnya dia tidak tidak penuhi. Misalnya dia hanya sampai ke notaris misalnya, tidak disampai ke apa, tidak di tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum. Itu kan jadi cacat formal akhirnya si lembaganya. Maka kesananya pun syarat sah perjanjiannya menjadi tidak terpenuhi karena syarat subjektifnya tidak terpenuhi, tidak tidak cakap ya, tidak cakap untuk melakukan perjanjian. Maka perjanjian sebagus apapun, setertulis apapun, kalau dasar legalitas formalnya dia tidak kuat, maka itu akan menjadi percuma gitu. Maka eh, apa namanya? eh, Saran yang pertama adalah kalau di dalam ilmu hukum itu ada namanya legal audit. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar juga ya.
Nah, alumni Fakultas Hukum itu atau seorang sarjana hukum itu salah satu lahan pekerjaannya adalah dia sebagai legal audit. Dia mengaudit legalitas formal dari satu badan usaha, yang PT nih. PT ini tadinya perusahaan tertutup, dia ingin go public. Nah, makanya akan diaudit oleh legal counsel biasanya, legal konsultan. Dia akan diaudit, oh persyaratannya apa saja sih yang perlu dipenuhi. Nah, tadi yang fondasi itu dasarnya adalah legalitas formalnya. Kayak ini deh kalau analoginya, eh, kebetulan saya kemarin terlambat bikin akta anak bukan karena saya tidak bikin, tapi ternyata prosesnya itu yang bikin lumayan lah begitu ya, bikin naik tensi. Saya udah 2 tahun berturut-turut mengajukan akta kelahiran untuk anak itu ditolak terus di sistem. Akhirnya terakhir mau masuk sekolah, kelabakan, nggak ada akta. Nah, kurang lebih begitu. Anak kecil aja, itu bayi yang baru lahir itu harus punya akta kelahiran. Apalagi, ya bayi kan belum bisa ngapa-ngapain ya kan. Paling nanti dia sekolah. Sekolah ternyata di mana di eh, pusat data eh, apa pendidikannya itu harus ada melampirkan akta dan kartu keluarga. Maka ketika punya itu baru bisa sekolah. Kalau nggak punya, ya mohon maaf, berarti kan dia tidak memenuhi syarat formilnya, kan begitu. Apalagi di perusahaan yang itu harus mengejar keuntungan. Maka dasarnya adalah harus dipenuhi legal formalnya. Apa dia bentuknya? Apakah PT, apakah dia CV, apakah firma, itu semuanya harus dipenuhi persyaratan itu. Barulah dia bisa melangkah lebih jauh. Perbaiki kemudian perjanjian-perjanjiannya, buat dalam bentuk tertulis, kemudian syarat sah perjanjiannya dipenuhi, syarat subjektifnya, syarat objektifnya, kan begitu, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi itu oke, bagus nih semuanya. Saya kira sudah in ya dengan mata kuliah hukum dan etika bisnis. Bisa jadi teman-teman sudah baca lebih dulu bukunya, itu juga sangat bagus. Jadi kita di kelas itu sudah tinggal diskusi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya 5 menitan ya, 5-10 menit kurang lebih. Silakan. Share, stop share dulu. Eh, ini hadir semua ya. Nanti mungkin PJ, saya minta tolong PJ untuk membuat apresiasi karena ini darurat ya sifatnya, darurat. Jadi saya tidak absen panggil dulu hari ini. Paling saya minta data. Di sini ada 49 orang, 48 berarti ya sama saya. Ada yang dua Zoom dalam satu Zoom, 2 orang dalam satu Zoom nggak? Ada Ini Pak. ada siapa? Oh ini Idah dan Widya. Ini satu kelas yang sama. Betul Pak. Oke, ini kembaran kayaknya. Jawabannya bareng. Oke, silakan ya nanti PJ kelasnya masing-masing. Indah sama siapa tadi ya? Kelas. Makanya nanti tolong di list siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, atau cukup yang tidak hadir saja. Nanti disampaikan ke saya siapa yang tidak hadir, alasannya apa, biar tidak panjangan. Oke, mungkin ini saja ya. Pekan depan, eh, karena kan di FH itu kita tim teaching, jadi saya kebetulan yang pagi tadi itu kebagian di sebelum UTS. Jadi 7 pertemuan ini itu saya pasti di kampus 2. Nah, oleh karena itu nggak tahu nih nanti kelas pagi tadi kelas G ya. Kelas G apakah eh, ikut lagi di jam ini atau di jam lain? Silahkan diskusi apa namanya. Sebagai informasi saya di atas jam 1 hari ini kosong sebetulnya. Tapi setelah saya tawarkan kan katanya ada kuliah ya di kelas G itu. Nah, apakah geser ke sore atau ke malam? Boleh nanti dibicarakan kelas G. Atau misalnya di hari Jumat. Hari Jumat saya kosong sama sekali ya. Karena Senin sampai Kamis itu beneran full kelasnya. Pagi sampai sore terus gitu ya. Nah, hari Jumat saya kosong. Silakan diskusikan kelas G. Apakah kita pindah ke Jumat atau bagaimana.
Itu saja mungkin ya dari saya. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi karena ada beberapa kendala teknis yang harus berdampak kepada teman-teman semua. Eh, Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi pekan depan. Mungkin kelas PR-nya ada kelas G ya. Tolong Indah ya. Indah yang koordinir ya. Saya kelas IC, Kak. Kelas saya sih. Oh, bukan Indah ya. Hah? Oh iya, Saya iya. Pak, kelas G. Oh, Zizo. Iya, betul. Berarti Zizo ya nanti ya. Tolong dibicarakan dengan teman-teman yang lain. Kira-kira mau dipindah kemana nih jamnya. Sementara sampai pertemuan ketujuh saja. Karena setelah 7 ke sana kita kembali ke jam awal. Maksudnya ke jam setengah 8. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi, eh, sebelum saya tutup, saya mohon maaf kalau ada salah kata dan sampai ketemu lagi pekan depan. Eh, saya tutup bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima Betul, kasih, wabarakatuh. Pak. terima kasih Pak. Saya izin ya. Pada tidur aja ya. Nggak mau. Aduh, ke SS gitu. Ayo Reza ngajakin. Reza ngajakin.